Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita bertemu di program acara AS Podcast. Ya, kali ini kita bersama akademisi di Bogor, Dr. Agus Surahman. Ya, beliau juga seorang pengamat politik, berikut juga hukum. Nah, bincang-bincang kita kali ini kita akan membahas persoalan mungkinkah skenario politik ya baru kali ini ya skenario politik terkait melawan kota kosong atau mengupayakan bertemu kota kosong dengan meminimalisir koalisi lawannya di kontestasi pilkada itu akan terjadi. Ya, contoh terbaru di DKI Jakarta. Nah, posisi Anies saat ini nyaris tanda kutip nyaris tak bisa lagi melangkah karena parpol pendukung sebelumnya ada Nasdem update per 16 Agustus 2024 itu sudah balik badan, tinggal PKB. Nah, informasi terbaru per 16 Agustus disebutkan PKB akan mengambil keputusan pada akhir-akhir. Nah, mungkinkah Kim Plus ini akan sukses bersiasat mengkondisikan perlawanan terhadap kota kosong? Mungkinkah juga parpol lawan politik dari Kim Plus tidak bisa berbuat apa-apa? Dan mungkinkah juga Anies Baswedan gagal maju di pilkada? Nah, berikut simak bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Agus Surahman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi oleh Mas Okta. Jadi saya membuat satu tulisan sedikit artikel tentang potensi Anies kembali dijegal. Jadi kita mengulangi kembali election tahun 2024 presiden election, pemilihan presiden yang Anies benar-benar dijegal dari awal agar tidak maju ke pemilihan. Begitupun di daerah Jakarta ini sepertinya Anies juga akan kembali dijegal dengan cara adanya Kim Plus, yaitu Anies kembali dikucilkan dan ditinggalkan oleh partai-partai pendukungnya, termasuk Nasdem, Gerindra, kemudian PKS. Nah, tinggal harapan satu sekarang dari ada wacana PDIP akan mengusung Anies, mungkin Caimin, partai PKB akan bergabung dengan PDIP. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu karena ada gerakan silent operation yang terus menganggap bahwa Anies memang tidak boleh maju dan menang pilkada di Jakarta karena ada orang yang ketakutan, yaitu yang melakukan silent operation itu adalah para konglomerat atau disinyalir Kim Plus itu ya Kim Plus. Okay. Bukan hanya Kim Plus tapi di belakangnya ada bohir-bohir yang diduga penguasa juga mungkin Pak? Yang bersama penguasa, dalam istilahnya korporatokrasi, menghancurkan demokrasi ini. Ya. Demokrasi di Indonesia. Ya, Pak Agus, lanjut. Fenomena koalisi gemuk, fenomena bagaimana mengunci lawan politik dengan paslon usungannya tidak berkutik, bahkan tidak mencapai suara 20% sebagaimana amanat payung hukum terkait pilkada. Ini belakangan ini menjadi tren
bukan hanya di Jakarta, di Lampung, Jawa Tengah juga nyaris begitu, di beberapa daerah begitu, sampai turunannya di kota dan kabupaten. Nah, pendapat Bapak nih, fenomena yang belakangan ini populer penyebutannya Kota upaya kosong. melawan kota kosong, pendapat Bapak gimana nih Pak? Menurut saya kalau khususnya saya mengamati di Jakarta ini, sebenarnya kan sudah ada calon dari eh, independen ya, yang bernama Dharma Parengkun ya, yang katanya sudah memenuhi syarat untuk maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Berarti kota kosong itu adalah tidak ada. Saya ingin menyoroti dari sudut demokrasi kita sudah hancur ya. Dalam bukunya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracy Dies. Jadi ada 3 syarat di mana waktu itu Donald Trump yang menjadi contoh dalam buku itu mengatakan ada 3 kriteria, dikatakan bahwa strategi untuk menjadi otoriter. Pertama, menangkap wasit. Ya, dan saya lihat mungkin dalam hal ini Ketua KPU Hasyim Asyari tidak ditangkap, tapi dibiarkan mati, tidak dibantu. Padahal sudah banyak membantu Gibran dan Pak Jokowi. Jadi habis manis, sepah dibuang. Ditinggalkan begitu saja. Hasyim Asyari mati dengan sendirinya, diputus oleh DKPP, dia telah melakukan pelanggaran etika moral. Jadi karena dia sudah melakukan pelanggaran atau kejahatan asusila, maka dia diberhentikan dari kedudukannya. Yang kedua, menurut Stephen Levitsky, bahwa menyingkirkan pemain-pemain yang potensial. Saat ini kan usaha untuk menyingkirkan pemain potensial seperti Anies Baswedan, kemudian Memakai instrumen parpolnya mungkin Pak ya, nggak memenuhi 20% ya mungkin ya. itu dalam rangka menyingkirkan bahwa demokrasi ini dihalang-halangi, bahwa Anies Baswedan itu dihalang-halangi dengan berbagai macam cara. Maka ada orang juga yang mengatakan bahwa akan ada silent operation atau silent criminalization, ya, silent criminal. Jadi itulah mereka yang mengobok-obok demokrasi di Indonesia. Kemudian mengubah aturan. Ya, itu Levitsky jelas di dalam How Democracy Today, How Democracy Die, itu mengatakan bahwa mengubah aturan. Dan memang di Indonesia ini mengubah aturan udah jelas. Mahkamah Agung dirubah untuk sang putra presiden, Mahkamah Agung juga sudah mengubah undang-undang tentang usia batas usia. Nah itu kan jelas bahwa ketiga hal yang dikatakan oleh Levitsky itu benar adanya dan berlaku di Indonesia. Siapa pelakunya? Yaitu Presiden Jokowi dan Nah, Anies, saya kembali ke Anies, bahwa Anies mungkin masih ada harapan kalau seandainya sekarang PDIP yang dibuat sedemikian terkucil malah akan digembosi PKB bersama dengan PKB. Nah persoalannya, berani nggak PKB nanti jangan-jangan di PSG-an atau digolkarkan. Nah kalau tidak kuat nanti dia mengundurkan diri lagi, diganti dengan orang yang kira-kira mau mendukung semua keinginan daripada Pak Jokowi. Gitu. Ya, terima kasih Pak Agus. Tadi banyak lebar penjelasannya. Ya, perihal teka-teki langkah Anies akan seperti apa? Ya mungkin
waktu adalah hakimnya. Selain itu juga keberuntungan atau mungkin juga perjalanan takdir mungkin ya. Karena ini tinggal tersisa dua partai, PD Perjuangan dengan PKB kalau nggak salah nih Pak. Nah, untuk bisa berlayar juga nih. Kalaupun itu nggak salah satu parpol itu terjegal, artinya Anies akan tidak jadi berlayar. Ya, demikian. Terima kasih Pak Agus Surahman atas penjelasannya tadi perihal memprediksi bagaimana teka-teki pilkada salah satu di DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.